Dedi tetap dengan kebiasaannya yakni memakai kostum serba hitam. Tapi Anda pasti tidak menyangka kalau sebenarnya ada sedikit perubahan pada diri Dedi. Kalau buat saya sih dikit sekali perbedaannya kecuali saya naik 4 kilo ya. Dan saya nggak tahu kenapa saya bisa naik karena Bahagia. kalau dia bilang bahagia katanya gitu kan. Kalau menurut saya stres juga bisa gemuk gitu kan. Memang dengan bajunya yang serba hitam, kita tidak menyangka bahwa bobot Dedi naik 4 kilo. Berkat warna hitam. Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali di Gospot, gosip terdepan seputar orang ternama. Saya Nela Ana akan mengajak Anda untuk menjelajahi seluk-beluk kehidupan dunia selebriti, menjaring gosip terpanas dan membongkar fakta yang tersembunyi di balik gemerlapnya kehidupan dunia selebriti. Bersama Gospot, Anda tak perlu was-was ketinggalan berita. Pemirsa, inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang memang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Setelah itu kita akan mengunjungi Huges yang baru saja pulang umroh. Dian Sastro akan segera menikah dengan Abi? Benarkah gosip itu? Apa kabar dengan pasangan pengantin baru Deddy Corbuzier dan Kalina? Anda mau tahu siapa yang akan berlaga di tahap workshop Indonesian Idol malam ini? Semuanya ada di Gospot. Anda masih bersama saya Nela Ana di Gospot. Pemirsa, hari Kamis kemarin Huges dan ibunya sudah menapakkan kembali kakinya di Jakarta dengan selamat. Rupanya salah satu doa Huges untuk segera bercerai dari Afin segera terkabul. Namun pemirsa, di antara luapan kebahagiaan tersebut, Huges menyimpan banyak pertanyaan mengenai keputusan cerai yang diberikan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan kepada dirinya. Apakah Huges akan naik banding? Pemirsa, inilah Gospot. Nikmat luar biasa. Kalimat itulah yang pertama kali diucapkan oleh Desak Made Hugesia Dewi saat bertemu awak spot sekembalinya dari Tanah Suci Mekah setelah menjalankan ibadah umroh bersama ibunya Siti Fatimah yang belum lama ini menjadi mu'alaf. Kenikmatan Huges berlipat ganda manakala ia melihat kebahagiaan dari raut wajah ibunya. Nikmat aja lagi, mungkin nikmat karena ngelihat mama yang biasanya nggak bisa jalan, sakit itu bisa tawaf gitu kan, senang banget gitu. Senang aja kalau lihat mama bisa kesana karena pengennya kesana gitu. Kalau lihat mukanya excited banget gitu pas nyampe. Kita nyampe di Madinah dulu lagi. Kalau Madinah tuh kan damai banget gitu. Rumah tangga Huges Afin diputuskan bercerai oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Senin 9 April lalu. Saat keputusan itu Huges sedang konsentrasi berdoa di depan Ka'bah. Ya Allah, ini sih Ugus begitu megang Ka'bah Ugus bilang, angkatlah kesusahanku, gantikanlah dengan kebahagiaan, berikanlah aku keselamatan dan kebaikan di dunia dan di akhirat udah. Dan emang Ugus pikir kan udah niat mau ke sana, mau ibadah, mau apa ya, kontemplasi gitu. Jadi ya menikmati aja gitu. Malah nggak tahu hari Senin itu apa yang terjadi. Bagi Huges, keputusan ingin bercerai dari Afin termasuk salah satu doa yang sudah dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa. Walaupun Huges belum mendapat penjelasan langsung dari pengacaranya Elsa Syarif Sarjana Hukum tentang keputusan sidang. Itu belum dengar detail, jadi belum tahu apa gimana. Yang jelas sekarang untuk tahap awal terus alhamdulillah sudah lewat satu, sudah dikabulkan untuk permohonan cerainya. Yang lain-lainnya Ugus belum tahu. Ugus tuh belum ketemu sama Ibu Elsa sampai sekarang. Baru tadi telepon, Ibu, Ugus udah pulang gitu. Gimana? Malah nggak ngomong apa-apa gitu. Saya masih ada di luar kota. Kita baru bisa ketemu hari Selasa. Pemirsa, selain kegemaran Dian Sastrowardoyo dalam berakting, banyak hal lain yang kita tidak tahu tentang Dian. Salah satunya adalah kekagumannya pada tokoh spiritual asal Tibet, Dalai Lama. Rupanya Dalai Lama telah memberikan inspirasi kepada Dian untuk berkarya dan menjalani hidup. Apakah sang kekasih Abi akan mewujudkan mimpi Dian untuk segera bertemu dengan sosok Dalai Lama? Karena kabarnya Dian sudah menerima pinangan dari Abi. Saksikan hanya di Gospot.
Belakangan ini dara cantik bernama Dian Sastrowardoyo kelihatan lebih terbuka menghadapi wartawan. Begitu juga dengan penampilannya. Sekarang Dian suka berbusana terbuka. Rambutnya yang hitam legam dicat kemerahan. Nampaknya Dian sedang membuka diri untuk melakukan perubahan semenjak ia menjadi kekasih Abi. Sudah 6 bulan ini Dian serius berpacaran dengan putra Yapto Suryo Sumarno tersebut. Sehingga tak heran kalau muncul gosip tanggal 20 April lalu keluarga Abi sudah membawa serah-serahan untuk melamar Dian. Kok nggak ada, gila? Serah-serahan? Nggak ada. 20 April tuh berapa hari yang lalu sih? Tapi selama ini juga belum pernah ada acara serah-serahan dan apapun. Gue sama Abi tuh belum ngomongin ke arah sana, apalagi tiba-tiba serah-serahan. Gadis peraih Piala Citra tahun 2004 untuk kategori pemeran utama wanita terbaik ini memang belum mau dilamar Abi. Di usianya yang sekarang, Dian lebih suka menikmati kebersamaan tanpa embel-embel pernikahan. Dian ingin pernikahan yang sakral, hanya dilakukan sekali dalam seumur hidup. Dian mentargetkan usia 25 tahun adalah usia matang untuk menerima pinangan Abi. Target aku sebenarnya pengennya umur 25 ya. Karena kalau umur 25 kayaknya udah enak aja. Kita mau ngomongin apa, mau karir. Kalau mau kawin. Selain persiapan syuting film terbarunya Ungu Violet yang akan dirilis bulan Juli mendatang, pecinta traveling ini ingin sekali pergi ke Tibet, bertemu dengan Dalai Lama. Filsafat ajaran Dalai Lama adalah inspirasi bagi Dian dalam berkarya, juga menjalani hidup ini. Kepengen banget. Apalagi kepengen ketemu sama Dalai Lama, kepengen ngeliat biksu-biksu di Tibet. Ya mudah-mudahan aja suatu saat bisa. Soalnya dia kan ngajarinnya kan selalu segala macam balik ketenangan gitu, balik untuk tenang dan ngikutin alur kehidupan. Jadi kan lebih enak kalau kita lebih pasrah gitu sama alur kehidupan. Kalau jadi orang Islam kan sebenarnya juga sama ya, harus pasrah. Jadi sebenarnya banyak kesamaan sih gitu. Kita bisa ngelihat esensinya yang sama gitu. Ternyata emang jadi seorang muslim kan, muslimah adalah jadi orang yang pasrah gitu. Jadi pasrah sama Allah, kehendaknya Allah. Jadi kita juga lebih enak ngejalaninnya. Semua ajaran agama pasti menuju kebaikan. Tinggal Anda sendiri yang memilih mana yang sesuai dengan hati nurani dan kepercayaan Anda. Jangan kemana-mana, Gospot akan segera kembali. Senang rasanya Anda masih bersama saya Nela Ana di Gospot. Pemirsa, kabarnya Deddy Corbuzier sedang menaikkan berat badannya. Waduh, jangan-jangan ia sedang merencanakan suatu pertunjukan sulap yang baru. Bicara mengenai pertunjukan, jangan sampai Anda ketinggalan untuk menyaksikan ke-8 kontestan Indonesian Idol kedua yang akan mempertontonkan kebolehan mereka menyanyi di ajang workshop. Anda ingin tahu siapa ke-8 kontestan tersebut? Namun, kita sapa dulu Deddy Corbuzier. Jika dilihat sekilas, penampilan mentalis Deddy Corbuzier setelah menikah dengan Kalina sama sekali tidak berubah. Deddy tetap dengan kebiasaannya yakni memakai kostum serba hitam. Tapi Anda pasti tidak menyangka kalau sebenarnya ada sedikit perubahan pada diri Deddy. Kalau buat saya sih dikit sekali perbedaannya, kecuali saya naik 4 kilo ya. Dan saya nggak tahu kenapa saya bisa naik, karena bahagia. kalau dia bilang bahagia katanya gitu kan. Kalau menurut saya stres juga bisa gemuk gitu kan. Memang dengan bajunya yang serba hitam kita tidak menyangka bahwa bobot Deddy naik 4 kilo. Berkat warna hitam, pantas saja jika berat badan Deddy yang naik sama sekali tidak terlihat. Kalina yang berada di samping Deddy pun terlihat sumringah. Wah, jangan-jangan ada kabar gembira yang ingin Kalina sampaikan. Apakah kabar gembira itu tentang Kalina yang sedang hamil? Belum. Kita mungkin insya Allah tahun depan ya. Tahun depan lah, kita belum mau cepet-cepet. Kita masih mau menikmati masa pengantin baru ya. Kalau kalian menunda punya anak, apakah tidak menyesal kalau nanti susah dikasih anak? Buat saya untuk menikah itu susah ya, dan untuk menjadi orang tua itu lebih susah lagi, karena yang namanya orang tua itu kan harus mental, tanggung jawab dan sebagainya. Sedangkan saya ketemu dia aja, dia dari pagi sampai sore dia ada sekolah gitu kan. Saya sendiri banyak kerjaan dan sebagainya, ketemunya cuman malam, pagi dia udah pergi dan sebagainya. Jadi kalau punya anak, akhirnya daripada anak yang nggak terurus, jadi baik kita siap lah. Saya tidak mau punya anak lalu saya tinggalkan dengan babysitter. Karena nanti yang mengajarkan ya babysitternya gitu, bukan kitanya. Kita pengen nanti kita mendidik ya.
Anak yang berbakat dan punya kelebihan khusus, tentu itu keinginan Dedi dan Kalina kelak saat dikaruniai momongan. Seperti kedelapan kontestan Indonesian Idol 2 ini yang punya bakat menyanyi. Setelah ditempa selama seminggu dalam tahap workshop, bakat menyanyi mereka kian terasah. Pengalaman apa lagi yang kalian dapatkan? Pokoknya kita ngejalin banyak banget pelatihan, mulai dari latihan vokal, terus nari, kayak tadi barusan kita lakuin, terus olahraga bareng, psikologi, public speaking, dan lain-lain. Pokoknya sama workshop tuh benar-benar banyak banget ilmu yang bisa kita dapetin. Dan semuanya meskipun jadwalnya padat-padat banget, karena kita ngelakuinnya dan senang hati, jadi kerasa fun-fun aja. Ini yang buat berkesan di diri saya ya, di workshop ini berlatih vokal bersama Dodika Tamsi itu sangat berkesan buat saya karena saya dapat ilmu yang belum pernah saya dapatin, ilmu diafragma, pernapasan perut yang untuk rocker. Penasaran dengan aksi panggung mereka? Jangan lupa saksikan kebolehan mereka menyanyi nanti malam pukul 8. Nantikan pula siapa yang akan melaju ke tahap spektakuler pada pukul 10 malam. Orang memiliki bakat dan talenta masing-masing. Hanya saja kadang-kadang kita tidak tahu apa kelebihan kita itu. Nah pemirsa, terus saksikan Gospot, gosip terdepan seputar orang ternama setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 7 pagi. Bersama saya Nela Ane dan rekan saya Nadia Mulia hanya di RCTI Semakin Oke. Orang yang bersikap positif pasti tidak akan kena gosip. Sampai jumpa.